Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-180 dengan judul Apakah lingkungan Anda membunuh Anda? Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Anda pernah mendengar tentang Pavlov dan anjing-anjingnya? Setelah membiarkan mereka mencium bau daging sambil mendengarkan bel, dia menemukan bahwa suara bel saja bisa menyebabkan air liur keluar. Hal serupa juga bisa terjadi pada tubuh Anda. Segala sesuatu di lingkungan Anda dapat menimbulkan respon otomatis setelah tautan dalam ingatan sudah dibentuk. Pasien kanker setelah kembali ke klinik tempat mereka menerima kemoterapi, kadang-kadang akan kembali merasakan efek samping pengobatan, meskipun tidak mendapatkan pengobatan. Gambar di dalam ruangan, wewangian yang dikenakan oleh anggota staf, atau bahkan suara musik, semuanya berperan. Penelitian menggarisbawahi mengapa penting untuk memperhatikan apapun di dalam rumah atau tempat kerja yang mungkin berdampak negatif terhadap kesehatan Anda. Baik, puji Tuhan, dari cerita ini kita diingatkan kembali bagaimana penciptaan Tuhan terhadap tubuh manusia, bagaimana Tuhan menciptakan tubuh manusia atau kita umat manusia dengan sesempurna mungkin, sehingga kita manusia mempunyai yang namanya memori dalam pikiran kita, sehingga kita boleh mengingat akan hal-hal kecil yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kejadian yang pernah kita alami waktu kecil atau yang kemarin baru kita alami, itu semua mempunyai memori dalam atau ingatan-ingatan yang terkecil apapun itu di dalam pikiran kita, sehingga juga dikatakan di sini bahwa kita pernah mendengar tentang Pavlov dan anjing-anjingnya. Ketika dia membiarkan anjing-anjing ini mencium bau daging sambil mendengarkan bel, dia menemukan bahwa suara bel saja bisa membuat air liur anjing keluar, dan dikatakan di sini bahwa segala sesuatu di lingkungan kita dapat menimbulkan respon otomatis setelah tautan dalam ingatan sudah dibentuk. Dan dari judulnya juga kita diingatkan bahwa apakah lingkungan Anda membunuh Anda. Jadi bagaimana ini juga sangat berperan penting dalam lingkungan kita yang kita tinggal sekarang atau dimanapun kita berada. Biarlah kita mau menjadi atau menciptakan hal-hal yang positif di dalam lingkungan kita. Walaupun lingkungan kita mungkin terlihat sangat negatif atau lingkungan kita tidak baik, tetapi biarlah kita mau menciptakan hal-hal positif di dalam lingkungan kita. Biarlah kita mau menjadi garam di dalam setiap lingkungan yang sudah diberikan kepada kita. Dan juga dikatakan di sini bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin, kita mempunyai suatu pikiran yang bisa menciptakan suatu memori dalam pikiran kita, sehingga dikatakan bahwa ketika kita mempunyai memori itu juga, itu bisa terjadi ketika kita berada di suatu ruangan yang mempunyai gambar, wewangian yang dikenakan oleh teman-teman kita atau staf, atau bahkan suara musik, semuanya berperan atau menciptakan suatu memori kembali dalam pikiran kita. Dan juga dikatakan bahwa penelitian menggarisbawahi mengapa penting untuk memperhatikan apapun di rumah atau tempat kerja yang mungkin berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Bagaimana Tuhan memberikan kita suatu pelajaran lagi pada hari ini, diingatkan kita kembali bahwa ketika kita ditempatkan di suatu lingkungan atau di suatu tempat yang tidak baik, tetapi bagaimana Tuhan mau memberikan kita atau menempatkan kita di tempat itu supaya kita bisa menciptakan hal yang positif. Ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia seringkali terombang-ambing dengan setiap apa yang ada di depan mata kita, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi diingatkan kembali bahwa Tuhan mau supaya ketika kita ditempatkan di tempat yang tidak baik, tetapi Tuhan mau supaya ketika kita ditempatkan di tempat yang seperti itu, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menciptakan hal-hal positif supaya orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang berada di lingkungan negatif boleh diberkati, boleh terberkati oleh setiap kasih yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan juga dikatakan bahwa kita semua akan ingat di mana kita berada ketika kita mendengar terjadi serangan World Trade Center di New York. Mereka yang berada di sana akan melakukan lebih dari sekadar mengingat. Pengingat sekecil apapun bisa memicu respon stres yang sama yang mereka alami selama serangan itu. Hasil ekstrimnya adalah kondisi yang disebut Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Semakin banyak emosi yang dikaitkan dengan suatu peristiwa, semakin besar kemungkinan itu akan meninggalkan kenangan permanen di otak kita.
Kita hidup di antara pemicu baik yang tidak sehat maupun yang sehat. Itu sebabnya orang mengingat pernikahan. Untuk kesehatan yang optimal, ciptakan lingkungan yang mengingat Anda akan hal-hal positif. Hapus hal-hal yang mungkin memicu kecemasan. Di sini diceritakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami tragedi atau serangan atau kejadian di World Trade Center di New York, mereka juga melakukan lebih dari sekadar mengingat, dan mereka mempunyai pengingat sekecil apapun yang bisa memicu respon stres yang sama seperti yang mereka alami selama serangan itu. Jadi ketika orang-orang yang pernah berada di New York, ketika mereka mengalami serangan atau kejadian yang pernah mereka alami, di situ ketika mereka mengingat hal itu juga akan bisa memicu hal-hal atau memicu stres dalam hidup mereka atau dalam pikiran mereka. Sehingga dari buku ini juga kita diingatkan, ketika kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai mungkin trauma dalam kehidupan kita, biarlah kita mau selalu meminta Tuhan, biarlah Tuhan memegang kendali atas hidup kita, biarlah Tuhan lain dapat memegang kendali atas pikiran kita, sehingga ketika kita mempunyai trauma-trauma itu dalam kehidupan kita, ketika trauma-trauma atau setiap kejadian-kejadian yang pernah kita alami dalam kehidupan kita itu muncul kembali dalam pikiran kita, kita bisa menghandalnya karena kita meminta bantuan daripada Tuhan. Biarlah kita juga mau selalu berpikir positif di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menggunakan pikiran kita, pikiran pribadi saya sendiri, untuk memikirkan hal-hal yang positif. Karena dengan kita berpikir positif itu kita akan menciptakan suatu kesehatan dalam diri kita. Tetapi ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, itu akan membuat kita stres, itu akan membuat kita menjadi sakit dan membuat kita menjadi tidak sehat. Sehingga dikatakan biarlah kita meminta Tuhan untuk selalu memegang kendali atas kehidupan kita, sehingga setiap apapun yang pernah kita alami, sehingga apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh menghandalnya karena Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita ditempatkan di suatu tempat, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang menjadi berkat untuk orang lain, dan biarlah kita mau menciptakan suatu hal yang positif di dalam lingkungan kita. Janganlah kita mudah terbawa arus. Untuk itu Tuhan menghimbau kita kembali. Kita manusia seringkali terombang-ambing dengan kehidupan kita, seringkali kita bimbang, tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan, sehingga ketika kita masuk dalam lingkungan-lingkungan yang tidak benar, kita akan menjadi terang, kita akan membawa pikiran-pikiran yang positif untuk orang lain yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Dan dikatakan di sini bahwa luangkan waktu sejenak untuk memikirkan wilayah pribadi Anda, baik di rumah dan di tempat kerja Anda. Apakah lingkungan sekitar Anda ceria dan sehat? Apakah itu adalah tempat-tempat yang memelihara jiwamu dan menyegarkan semangatmu? Apakah Anda merasa tenang dan bahagia ketika Anda berada di dalamnya? Apakah mereka memberi Anda kenyamanan, menawarkan Anda kesempatan untuk berkembang, dan memberi Anda rasa damai? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada diri kita masing-masing. Ketika Tuhan sudah memberikan kita di suatu tempat yang mempunyai kenyamanan, seperti dalam buku ini, merasakan kebahagiaan, merasakan tenang, dan juga merasa damai, dan juga dikelilingi dengan orang-orang yang selalu ceria, biarlah kita mau selalu bersyukur dengan setiap tempat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita mungkin ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin tidak merasakan damai atau tidak merasa bahagia, dan juga mungkin tidak merasa ceria, biarlah kita juga mau menjadi orang-orang yang membawa damai dan menjadi orang-orang yang selalu ceria dalam lingkungan yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadi berkat kepada orang lain juga bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan biarlah kita selalu menciptakan lingkungan yang positif. Dan dikatakan di sini bahwa sebelum kematiannya, Henri Matisse, pelukis besar Prancis modern, menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur karena kanker usus besar. Keluarganya memindahkan tempat tidurnya sehingga dia bisa menikmati pemandangan pedesaan dari jendela kamar tidurnya. Lebih penting lagi, mereka terus mengubah apa yang ada di kusen jendelanya agar ia bisa terus terinspirasi untuk melukis. Dia membuat beberapa potong karya terkenal dari tempat tidurnya. Mengapa tidak mengambil contoh dari keluarga Matisse? Tambahkan sedikit bumbu visual ke ruangan Anda. Baik, ini juga menceritakan bagaimana ada seorang pelukis terkenal di Prancis, di mana dia menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidurnya karena dia mengalami kanker usus besar. Dan dikatakan bahwa keluarganya selalu memindah-mindahkan tempat tidurnya, sehingga Henry ini bisa menikmati
akan pemandangan pedesaan dari jendela kamar tidurnya, dan juga dia bisa terus terinspirasi untuk melukis. Bahkan dikatakan bahwa dia membuat beberapa potong karya yang terkenal dari tempat tidurnya, dan dikatakan di sini keluarganya juga terus mengubah apa yang ada di kusen jendelanya sehingga dia bisa terus terinspirasi untuk selalu melukis. Dan dikatakan mengapa kita tidak mengambil contoh dari keluarga Matthews. Tambahkan sedikit bumbu visual ke ruangan Anda. Dan dikatakan coba pikirkan semakin dekat kita menjadikan lingkungan pribadi kita seperti rumah, taman yang asli, semakin banyak manfaat yang akan kita rasakan. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita dimanapun kita berada, biarlah kita selalu menciptakan hal-hal yang positif ketika mungkin lingkungan kita tidak baik. Tapi biarlah kita tidak boleh mengikuti apa yang lingkungan itu ajarkan kepada kita. Tetapi bagaimana kita harus menciptakan lingkungan itu menjadi lingkungan yang positif. Bukan kita yang malah terikut dari setiap ajaran-ajaran yang lingkungan itu berikan kepada kita. Tetapi bagaimana kita harus menciptakan hal-hal yang positif di dalam lingkungan kita. Sehingga hal-hal positif itulah yang dapat membuat kita, hidup kita juga menjadi sehat. Karena dikatakan ketika kita mempunyai hal-hal positif dalam kehidupan kita, mempunyai pikiran yang positif, menciptakan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, itu juga akan berdampak kepada kesehatan di dalam diri kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini pelajaran yang bisa saya bahas pada hari ini. Biarlah pelajaran ini boleh kita ingat selalu dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau meminta Tuhan untuk membantu kita dalam setiap proses kehidupan kita, dalam setiap lingkungan-lingkungan yang sudah ditempatkan kepada kita, diberikan kepada kita. Biarlah kita mau menjadi berkat kepada orang lain, dan biarlah kita menciptakan hal-hal positif yang juga bisa berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita bimbang dengan setiap pilihan kehidupan kita. Jangan sampai kita terbawa arus oleh setiap tawaran-tawaran yang dunia berikan dalam kehidupan kita. Tetapi dari pelajaran ini kita diingatkan untuk selalu bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga ketika kita ditempatkan di tempat-tempat yang tidak baik, kita bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.